Pemirsa, surat usulan Forum Purnawirawan TNI sudah sering didengungkan. Berulang kali kita juga membahas dan mengulasnya. Seberapa besar kemungkinan soal pemakzulan bisa direalisasikan? Ternyata DPR sama sekali belum membahasnya. Bagaimana menyikapinya? Kita sudah terhubung dengan pengamat politik, ada Bang Pangi Syarwi. Bang Pangi, selamat sore. Ada juga mantan dan Puspom ABRI, Jenderal Purnawirawan Samsu Jalal. Pak Jalal, selamat sore Pak Jalal. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Samsu terlebih dahulu. Ada 8 poin usulan FVP TNI belum dibacakan tadi di rapat paripurna DPR RI masa sidang 2024-2025. Nah, tanggapan Anda Pak Samsu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tanggapan saya adalah begini. Itu apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu adalah mengingatkan kepada pemerintah juga, DPR. Sekarang kan yang tertinggi itu kan DPR kan. Seharusnya kita kembali ke Undang-Undang 45 itu salah satu ya. Itu lembaga tertinggi adalah DPR. DPR-nya apa? Bahkan sekarang DPR itu surat dan masuk lama. Tapi kan dia aja dulu mana yang baru dibicarakan, diparipurnakan kan? Ada tim komisinya kan? Ada komisi langsung nggak? Tim komisi itu maksudnya berapa? Berapa komisinya kan begitu kan? Nah ini kalau tim komisi makanya DPR itu yang itu untuk korupsi itu juga DPR juga harus diselidiki gitu. Berapa yang korupsi sana? Jadi masa itu udah lama kok belum masuk aja. Kita bohong aja kan. Itu kan dia aja dulu. Yang mau diparipurnakan mana? Yang ada cuanya, ini duluan. Yang nggak ada cuanya belakangan, kan gitu aja. Gitu. Jadi sekarang begini aja, coba lah apa pemakzulan itu? Kita dia aja, siapa Jokowi? Gitu. Ini jajah palsunya bertele-tele lagi gitu. Baik. Walaupun sudah jelas gitu kan tuh, semuanya ya terbongkar gitu kan. Sekarang Jokowi itu kena azab jatuh kan. Baik Pak Samsu. Kenapa itu datang ya? Walau alam ya. Baik Pak Samsu, terima kasih. Saya ke Bang Pangi. Bang Pangi, bagaimana Anda melihat sikap DPR RI ini? Apakah memang suratnya dicuekin atau memang tidak sesuai dengan prosedur? Iya Mas Rizky, kalau kita mencermati sesuai prosedur atau enggak kan memang proses itu sedang berjalan ya. Saya pikir masih ada harapan untuk arah ke sana gitu. Dari kehendak masyarakat publik atau dari Purnawirawan yang mendorong ke sana. Yang kedua adalah ini kan proses yang panjang dan berliku ya, berlapis ya. Mulai pembahasannya di DPR, biasanya dalam undang-undang kita kan 1/3, kemudian 2/3, kemudian keputusannya kan. Itu baru dibahas ya. Kemudian ada nanti sidang di MPR, di MK, kemudian di MPR. Itu jalur formalitasnya seperti itu. Tapi jalur-jalur yang non formalitas juga pernah pengalaman kita ketika Gus Dur, kemudian misalnya Soeharto, terus pernah juga Habibie dan seterusnya. Itu fenomenanya tidak mengikuti secara ajak aturan ketatanegaraan, sistem ketatanegaraan yang secara formalitas misalnya ada pelanggaran perbuatan tercela, kemudian etikanya dilihat. Kan banyak juga mengatakan etikanya kan memang cacat atau disebut oleh beberapa media kan anak haram konstitusi karena memang tidak memenuhi syarat pelanggaran pada pasal 90 ya, putusan MK 90 itu. Nah ini kemudian ada juga isu yang soal nepotisme dan respon masyarakat yang dianggap tidak fair gitu ketika Gibran maju waktu itu di saat umurnya belum cukup. Nah ini pelanggaran-pelanggaran yang secara abuse of power juga kelihatan waktu itu kan dicermati oleh publik masyarakat dan adanya dugaan keterlibatan dalam konteks keterlibatan Jokowi secara langsung maupun tidak langsung. Nah dari perspektif etika memang ini tantangannya berat sekali karena kalau itu pembuktian etikanya bisa terwujud gitu, pelanggaran tercelanya bisa terwujud.
Tetapi ini kan jalannya menimbulkan kalau jangan sampai ini hanya dendam politik ya, itu kan juga menjadi pembicaraan banyak orang. Jadi pelanggaran moral atau etika atau nepotisme, praktik nepotisme ini yang harusnya muncul ketimbang adanya hanya unsur dendam politik yang lebih diutamakan. Nah, di samping memang kita perlu mendorong reformasi politik kita, bukan alat-alat sebagai alat balas dendam gitu. Nah, ini yang penting menjaga integritas sistem ketenagaraan kita. Saya melihat begini, peluang itu selalu ada. Dan kalau pun deadlock itu memungkinkan juga deadlock. Kalau DPR-nya tergantung kekuatan dominan di DPR-nya. Karena ini semuanya roda pemerintahan, bergeraknya organisasi pemerintahan itu sangat bergantung. Baik. Tampaknya kita terputus dengan komunikasi Bang Panggi. Saya ke Pak Samsu. Pak Samsu, tadi apa yang disampaikan Bang Panggi? Apakah memang ada dendam politik, Pak? Dendam politik? Dendam politik siapa? Enggak ada. Kita dendam politik siapa? Kita enggak ada dendam itu. Baik. Kita para penerawan ini kan dengan sebagai patriot dan berjiwa sabta marga supaya jurit itu aja. Baik. Kita mengingatkan pemerintah. Ada apa dengan pemerintah? Kalau bicara dengan DPR itu kan DPR itu siapa? Semuanya ada. Ada tuh kan Ciptaning, ada si Oneng, siapa lagi? Dan itu kan PKI gaya baru kan sudah bangkit sekarang. Nah ini kita hati-hati. Kita siapa yang melindungi Jokowi itu sekarang? Itu kan siapa? Hendro Priyono, Luhut, itu. Wiranto juga bicara saran kedua sama Pak Prabowo-nya kan. Jadi menurut Pak Samsu, jadi kalau Pak Prabowo nggak bisa menyelesaikan hal ini, ya mau apa lagi kita? Baik. Jadi menurut Pak Samsu sekarang masih ada orang-orang yang masih bisa melindungi Pak Jokowi dan keluarga, begitu? Iya jelas, penjilat-penjilatnya sebanyak, bilang kayak itu kan. Itu dia berapa ya? Janda-janda punya Ferdinand Bere, apa dengan Purwo itu apa gitu. Baik. Termasuk Hendro Priyono apa itu masih kan. Baik. Pak Samsu, kemudian pertanyaannya kenapa kemudian Forum Purnawirawan TNI ini tidak satu suara, Pak? Siapa bilang nggak satu suara? Tadi yang Anda sampaikan yang ada yang nggak satu suara itu juga ya pinggiran-pinggiran yang munafik semua itu. Itu sama nggak ada. Kalau prajurit TNI yang masih berjiwa sabta marga sebagai itu pasti dia anukan tuh. Baik. Berjiwa patriot. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya Pak Samsu, jika memang tidak akan dibahas nih, apa langkah selanjutnya? Kalau memang suratnya tidak dibahas di DPR, apa langkah selanjutnya, Pak? Ya udahlah, kita akan kumpulkan semua elemen-elemen masyarakatnya. Ya kita akan langkah yang adil. Kita nanti sudah ada rencana itu. Nanti minggu depan itu. Jadi nggak usah saya sampaikan sini lah ya. Pokoknya kita akan sholat istighosah juga. Kita berdoa kepada Allah supaya negara kita ini jangan sampai terpecah-pecah. Itu aja coba yang itu pulau itu kerjasama dengan si Bobby ya betul. Baik. Gubernur. Baik Pak Samsu, tahan dulu komentarnya. Kita akan kembali. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu informasi berikut ini. Untuk apa? Baik. Tahan dulu Pak Samsu komentarnya. Enggak. Baik Pak Samsu, tahan dulu komentarnya. Kita akan memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi yang satu ini, pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan DPR akan hati-hati untuk menyikapi surat permohonan pemakzulan Wapres Gibran yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI atau FPP TNI beberapa waktu lalu. Dasko mengatakan hingga kini surat itu masih belum sampai di meja pimpinan. Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin jadi soal surat seperti itu masih diklarifikasi secara resmi pada surat. Kenapa? Soal surat ada tindakan secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan Forum Purnawirawan
purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, saya akan ke Bang Pangi. Bang Pangi, tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Sufmi Dasko, suratnya ini harus berhati-hati bagaimana untuk kemudian melanjutkan surat ini. Nah, menurut pandangan Anda, bagaimana Bang Pangi? Iya, memang DPR memang harus penuh kontemplasi dan terukur ya melihat mencermati fenomena seperti ini. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Samsu kan ini adalah ekspresi yang publik juga, kita juga mendukung ekspresi dari misalnya ketidakadilan dalam pemilu, dalam politik, nepotisme, demokrasi dan seterusnya. Jadi ada ekspresi itu, aspirasi itu disampaikan oleh Forum Purnawirawan, kemudian direspon oleh DPR secara terukur, penuh kehati-hatian, atau istilahnya itu kalaupun dibahas tentu mereka akan bahas berlapis gitu, dengan konteks tetap orientasinya adalah orientasi aspirasi rakyat masyarakat gitu. Jadi nggak bisa juga DPR kemudian antipati atau meremehkan atau mencuekin atau menghilangkan atau tidak dianggap tidak pernah ada surat masuk dan seterusnya. Itu juga mencederai jiwa-jiwa kesatria ya, demokrasi, bagaimana ini adalah pendapat. Tentu nanti akan dilihat prosesnya sejauh mana. Yang jelas forum-forum komunikasi dari purnawirawan apa yang disampaikan itu kan adalah gerakan, bisa mereka mengatakan gerakan moral, gerakan terhadap ketidakadilan dalam konteks demokrasi dan pemilu, konteks nepotisme dan seterusnya. Jadi saya pikir misalnya harus dicari betul celah dalam konteks pelanggaran moralnya atau etikanya seperti apa. Jadi sehingga memang tidak terkesan nampaknya itu tercenderung hanya karena kebencian dan seterusnya. Inilah yang kemudian bukan saya mengatakan bahwa dendam politik tidak konteks itu, tetapi menyampaikan asbabun nuzul secara lengkap, secara komprehensif, apa yang menjadi asbabun nuzul untuk membolehkan atau sahnya kemudian ini untuk dijatuhkan. Bisa belajar dari kasus pelanggaran misalnya etika yang dilakukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya katanya tidak pernah membahas itu tentang umur, tiba-tiba keluar putusan misalnya, itu perlu didalami oleh Forum Purnawirawan apakah betul seperti itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi, aktornya siapa, dan abuse of power-nya di mana. Nah, itu yang kemudian kekhawatiran kita selama ini misalnya terkait dengan kemunduran demokrasi kemarin, ada konteks maraknya praktek politik dinasti dan seterusnya. Dan ada poin-poin yang saya pikir mendesak untuk ini jangan kemudian koreksinya boleh ya, koreksi pada peristiwa itu ya, abuse of power-nya Pak Jokowi di masa itu sebenarnya bisa disidangkan gitu, di mana saja konteks menurut versi purnawirawan atau aktivis atau kelompok masyarakat ada potensi abuse of power dilakukan oleh presiden berkuasa pada masa itu. Nah, itu yang lebih dicondongkan ketimbang artinya kan ini membatasi pembatalan hasil pilpres ini kan nggak mudah ya. Ini kan dari mana gitu cacat etik dan hukumnya itu harus dicari menurut saya, karena yang mengusung juga partai-partai di DPR juga, apalagi koalisi Prabowo Gibran itu kan termasuk Grand Coalition ya, koalisi yang sangat gemuk. Nah, itu yang kemudian Mas Rizky untuk mengkoreksi, meredudensi, artinya redudensi itu dibahas berlapis, penuh kehati-hatian. Itu penting juga. Mengkoreksi semua keputusan politik yang selama ini nggak boleh juga dimaafkan. Misalnya memang ada potensi abuse of power, ada pelanggaran etika, ada nepotisme, ada melangkahi konstitusi, MK melanggar tanpa ada persidangan tiba-tiba diputuskan misalnya. Nah, ketimpangan proses demokrasi yang waktu itu terkesan otoritarian atau otokrasi atau kelihatan Jokowi abuse of power dalam konteks itu. Nah, itu perlu disampaikan secara jelas sehingga memang Gibran memang pantas untuk dijatuhkan gitu. Karena memang ada pelanggaran-pelanggaran substansi di situ, pelanggaran-pelanggaran berat. Nah, kalau pelanggaran berat selama ini kan di pasal 7A itu ya, undang-undang kita ada korupsinya.
Ada nggak makarnya, ada perbuatan tercelanya nggak? Nah itu kan juga belum ditemukan, karena itu juga tantangan. Baik. Nah, tetapi tekanan publik masyarakat itu bisa melemahkan, merubah format sistem ketatanegaraan kita yang proses yang panjang tadi dari DPR ke Mahkamah Konstitusi, kemudian MPR, itu kan panjang sekali. Tapi kalau tekanan publik dari purnawirawan, dari masyarakat bahwa ini tidak menerima, bahwa ini cacat demokrasi, anak haram konstitusi, saya pikir ya itu bisa berjalan mulus. Baik, terima kasih Bang Panggi sudah berbagi informasi bersama kami, dan sebelumnya tadi sudah ada Pak Samsu Jalal yang sudah hadir bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.